Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran praktikum ABCDM. Pada hari ini saya akan membahas materi pada bab baru, tetap di metode harga pokok proses, tetapi kita akan melangkah ke pembahasan yang baru. Mari kita mulai. Baik, jadi pembahasan kita pada hari ini adalah metode harga pokok proses dengan materi perhitungan harga pokok proses per satuan produk, pengaruh adanya produk yang hilang dalam proses dan adanya tambahan bahan baku pada akhir proses. Nah, pada bab ini yang akan kita pelajari, kalian bisa lihat di sini adalah metode harga pokok proses. Ada data produksi, biaya produksi, kemudian kita lebih ke perhitungan harga pokok per unit satuan, baik itu di departemen pertama dan seterusnya. Namun demikian, dari data produksi ini kita juga bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kemungkinan adanya produk hilang dan adanya tambahan bahan baku. Nah, dari produk hilang ini pengaruhnya, produk hilang ini bisa pada awal proses, kemudian kita identifikasi dan evaluasi, bisa juga pada akhir proses. Adanya produk hilang ini pengaruhnya apa pada perhitungan harga pokok per satuan produk. Sementara untuk tambahan baku ini juga nanti pengaruhnya apa terhadap perlakuan tambahan produk. Nah, tetapi muara untuk semuanya itu tetap pada penyusunan laporan biaya produksi. Nah, sekarang kita mulai ya. Bagaimana pengaruh produk yang hilang terhadap perhitungan harga pokok produk per satuan. Jadi gini, pengolahan produk melalui lebih dari satu departemen produksi itu memungkinkan adanya produk yang hilang dalam proses produksi. Perusahaan dapat menetapkan batas normal pada presentase tertentu. Nah, hasil lebih dari presentasi normal itu menunjukkan ketidakefisienan atau adanya produk hilang di atas normal atau hilang abnormal. Jadi kalau misalnya kita memproduksi roti, kan mungkin saja ada tepung yang tumpah, kemudian dan lain sebagainya, sehingga misalnya harusnya yang masuk dalam proses produksi itu 1 kilo, tapi ternyata tinggal 9 ons. Jadi itu kan ada yang hilang. Nah, maka itu nanti perlu diperlakukan. Jika perusahaan bisa menerapkan itu dengan persentase tertentu. Kalau misalnya persentasenya itu kecil, tidak melebihi dari batas normal, itu tidak apa-apa. Tapi kalau lebih dari batas normal nanti harus diperhitungkan. Nah, produk yang hilang itu bisa diklasifikasikan dua, yaitu produk yang hilang pada awal proses, kemudian ada juga produk yang hilang pada akhir proses. Sekarang kita ke produk yang hilang pada awal proses. Produk yang hilang pada awal proses tidak menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode terjadinya. Kemudian jadi kalau misalnya tadi kita mengeluarkan 1 kilo tepung terigu, ternyata ketika pada awal proses yang ikut dicampurkan karena tumpah tadi, yang ikut dicampurkan ternyata hanya 9 ons, maka itu yang 1 ons yang hilang itu tidak menyerap biaya produksi yang dikeluarkan pada periode terjadinya karena itu belum masuk proses. Kemudian produk yang hilang tersebut tidak diikut sertakan dalam perhitungan unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Jadi nanti unit ekuivalennya itu dikurang, kalau tadi yang 1 kilo tadi dikurangi 1 ons, jadi tetap hanya 9 misalnya. Kemudian biaya produksi yang terjadi dibebankan pada produk yang dihasilkan, sehingga harga pokok persatuan produk yang dihasilkan itu akan naik. Tapi tetap
tadi yang hilang tadi biaya produksinya dibebankan pada produk yang dihasilkan kayak gitu. Nah, ini langsung ke contoh ya. Contohnya jika itu terjadi di departemen pertama, maka di sini misalnya jumlah produk masuk proses itu 20.000 unit, produk selesai prosesnya 16.000 unit, kemudian dalam akhir periode itu ada BDP akhirnya itu 300 unit, kemudian ada yang hilang dalam proses 1.000 unit. Jadi dari 20.000 ini 16.000 selesai diproses, 3.000 itu masuk dalam BDP akhir, dan 1.000 masuk dalam produk hilang dalam proses. Nah, untuk biaya yang dikeluarkan misalnya di sini 59.375, kemudian BTK-nya 48.125, pay overhead pabriknya 39.375. Nah, cara penghitungan unit ekuivalennya, kalian perhatikan bahwa di sini meskipun masuknya 20.000 ya, di sini unit ekuivalen yang dihitung itu hanya 19.000. Jadi tetap menggunakan rumus produk selesai ditambahkan dengan persentase BDP akhir. Di sini 100% dikali 3.000, ini 3.000, sehingga 1.000-nya ini nggak usah dihitung. Ya, ini biaya tenaga kerjanya dari 16.000 ditambah 50% kali 3.000, 17.500. Kemudian BOP-nya juga dari 16.000 ditambah 50% dikali 3.000, 17.500. Nah, ini pada saat penghitungan biaya per unitnya, kalian lihat bahwa biaya per unitnya itu dari unit ekuivalen. Sekali lagi, di sini akhirnya yang dihitung hanya 19.000. Meskipun sebenarnya ini kan untuk 20.000 unit ya, tetapi karena ada yang hilang 1.000, 59-nya itu hanya dihitung dibagi dengan 19, bukan 20, seperti itu. Jadi di sini biaya yang dikeluarkan ini dimasukkan ke sini. Kemudian untuk biaya per kilogramnya berarti biaya yang dikeluarkan dibagi dengan unit ekuivalen ketemu, dan di sini harga produk selesainya nanti berarti kan 8.125. Itu kalau untuk departemen A, jadi tidak ada masalah. Produk hilang berarti nggak usah dihitung, misalnya kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau di departemen B? Kita lihat berdasarkan soal yang tadi di departemen A dimasukkan ke departemen B 16.000 unit ya. Nah, dari 16.000 unit itu yang ditransfer ke gudang 11.000, kemudian 2.000 itu menjadi BDP akhir, kemudian hilang 3.000. Nah, hilangnya banyak sekali ya. Oke. Nah, kemudian di sini harga pokok produksi yang dibawa dari departemen A tadi kan 8.125. 8.125 dikalikan 16.000 adalah 130 juta. Di sini biaya produksi tambahannya untuk tenaga kerjanya 24 juta, kemudian BOP-nya 18 juta. Nah, cara penghitungannya di sini biaya bahan baku caranya sama seperti tadi, produk selesai ditambah persentase ini, persentase tingkat penyelesaian untuk BDP akhir dikalikan dengan unitnya, ketemulah 13.000. BTK juga ini produk selesai ditambah 50% kali 2.000, 12.000, kemudian BOP 11.000 kali 50% kali 2.000 hasilnya 12.000. Kemudian angka yang di sini ya kita masukkan dalam tabel ini 13.000, 12.000, 12.000, 12.000 kayak gitu. Terus ini kita masukkan angkanya. Jadi 130 bagi 13.000, 24 bagi 12.000, 18 bagi 12.000. Nah, sekarang kalian perhatikan. Jadi produk yang hilang pada awal proses, kalian perhatikan di sini, terutama di BBB-nya ini ya. Disinilah ada penyesuaian harga. Di sini ada penyesuaian
harga per unit untuk BBB-nya. Yang ditransfer dari Departemen A itu 16.000 unit, ya kan? 16.000 unit dikalikan dengan 8.125, berarti 130 juta. Namun karena ada produk yang hilang sebesar 3.000 unit, maka di sini ada penyesuaian harga per unitnya. Penyesuaiannya bagaimana? Penyesuaiannya tadi kita hitung unit ekuivalennya dulu. Setelah itu 130 juta ini kita bagi dengan unit ekuivalen biaya bahan baku atau barang yang ditransfer dari Departemen A. Sehingga yang tadinya ini per kilonya 8.125 untuk BBB, karena tadi ada produk yang hilang, terus setelah dihitung lagi ternyata biaya per kilogramnya menjadi 10.000, gitu ya. Jadi disesuaikan dulu. Kalian lihat di sini, ini 16 kali 8.125 itu adalah harga produk selesai dari Departemen A sebesar 130. Ada yang hilang 3.000, jadi ketika dihitung unit ekuivalennya 13.000. Maka biayanya di sini 130 juta, kita bagi dengan 13.000, akhirnya biaya bahan bakunya itu per kilogramnya 10.000. Tadinya dari 8.125 menjadi 10.000. Oke, jadi itu untuk produk yang hilang pada awal proses. Nah, kemudian bagaimana kalau produk yang hilang pada akhir proses? Untuk produk yang hilang pada akhir proses nanti akan kita bahas pada pertemuan berikut. Baik, saya kira cukup sekian pertemuan pada hari ini. Untuk selanjutnya silahkan untuk mengerjakan latihan sesuai dengan yang sudah di post di Google Classroom, mengerjakan soal seperti contoh yang tadi sudah saya berikan. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.